Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah alat ya. Alat yang nantinya akan melihat watt maupun volt ampere maupun kWh ya. Berapa kWh? Itu alatnya adalah wattmeter. Pada kardusnya atau boxnya nggak ada apa-apa, nggak ada gambar, nggak ada tulisan, polos putih. Lalu pada kardusnya ada sebuah unitnya, itu alatnya dari wattmeter. Lalu ada manual booknya juga. Ada manual booknya yang berbahasa Inggris yang nggak bisa ditranslate dengan Mbah Google ya. Di sini ada berapa fungsi, ini ada 7 fungsi ya, 7 mode. Lalu di sini ada display yang beberapa baris yang menunjukkan time display, artinya layar waktunya ya. Lalu yang kedua ini ada power factor. Oh, ini yang sini ya, ada power factor. Lalu hertz const atau kWh value ya. Lalu ini yang keempat ada apa ini, voltage ya. Langsung aja lihat barangnya, lihat alatnya. Pada alat ini cara menghidupnya ya ada 2 cara ya, ada 2 cara, yaitu ditekan salah satu tombol ini ya, salah satu tombol ini ada function close up maupun down ya, 4 tombol ini, ataupun langsung dicolokkan ke sumber listrik ya. Kita coba tombol saja dulu. Nah, kita lihat fungsi-fungsinya. Pada wattmeter ini ada 4 ya, ada 4 tombol, dan titik 1 ini yang 5 ya, 5 termasuk reset ini ya, yaitu berfungsi sebagai mereset ulang semua angka yang sudah dicoba ya. Jadi kalau misalkan 200 sekian kW lalu kita reset menjadi 0 gitu. Pada colokannya ada sebuah pengaman ya, jadi nggak langsung ke sumber tegangan, ada sebuah pengaman. Kita coba lihat fungsi ya. Fungsi pertama ada apa? Coba fungsi pertama ada volt ya. Ternyata kita lihat ini ada volt, tadi sumber tegangan ya, sumber tegangan listrik kita, voltage. Lalu di atas ada timer atau durasi ya, atau durasi yang kita coba tes alatnya yang dicolokkan ke sini ya. Durasi, di durasi ada voltage dan frekuensi hertz ya. Lalu ada ampere. Fungsi kedua ada durasi, ampere, dan power factor. Lalu fungsi ketiga, ini mode ketiga, ada timer, watt. Lalu LO di low ya, jadi watt terendah ya, low, watt terendah. Lalu fungsi keberapa tadi, kelima. Lalu ada watt high ini ya, watt high, jadi watt yang tertinggi ya pada alat yang dihubungkan ke sini ya. Jadi wattnya nanti bisa dilihat watt tertinggi dan terendahnya. Lalu ini ada cost. Nah, cost ini adalah biaya, jadi biaya yang ditanggung
per kWh-nya ya. Jadi nanti kita bisa disetting ya, misalkan listrik saya nih 450 volt AC, jadi biaya yang ditanggung ya dari PLN itu sekitar 424 ya per kWh. Kita setting dulu, caranya adalah tombol cos ini ya, tekan tahan sampai menunjukkan 4 digit ini ya, lalu kita geser kursor ke yang kedip ini ya. Kalau 400 kan berarti sini, berarti geser lagi. Nah, lalu kita up ya untuk menaikkan, atau down untuk menurunkannya. Kita up sampai 404, lalu ke function lagi menggeser, kita up sampai 2, kita function sampai 4, kita up. Nah, kalau sudah kita close, sudah. Jadi biayanya adalah 424 per kWh sesuai listrik teman masing-masing ya. Lalu kita langsung coba ya, ini yang pertama ya buat ya. Kita langsung coba hubungkan ya ke arus listrik. Jadi kalau dihubungkan langsung dia hidup terus ya, alatnya hidup terus. Nah, kalau dihubungkan alatnya hidup terus, berbeda kalau pas cuma klik tombol. Untuk percobaan pertama kita coba lampu ya, ini lampu LED ya, dengan daya sekitar 7 watt ya, 7 watt. Lalu ada ampernya 55 miliampere, 50 sampai 60 Hz ya. Kita coba colokkan, tancapkan pada alat ini, colokkan, tancapkan atau hubungkan. Cobaan pertama ya, kita langsung coba mendal karena pada lampu ini terbaca sampai 8 watt ya, 6 padahal tadi sekitar berapa, 7 watt ya tadi terbaca 6. Lalu kita geser, ini kWh nya ya, jadi masih 0 karena masih sekitar 31 detik. Ini voltase yang kita hubungkan arus rumah kita ya, 188 ini adalah voltase rumah kita sampai 50 Hz frekuensinya. Lalu ampernya sekitar 45 ampere, yang tadinya di lampunya 55 ya, sampai 5, berarti sama persis ya ampernya. Lalu watt terendahnya 4,9 watt, untuk watt tertingginya 6,6 ya, jadi mendekati watt yang ada pada lampu, jadi bisa dimaklumi ya. Ini sekitar sudah 1 menit lebih ya, 1 menit setengah. Lalu kita lihat 6,3 watt, jadi ekosnya masih 00 ya, belum ada naikkan berapa yang biaya yang kita akan bayar di sini kosnya ini, dan kWh nya juga belum menunjukkan naik.
Mungkin karena lampu ini irit ya, jadi rendah banget, nggak naik-naik ya. Berarti lampu ini benar-benar irit ya. Dalam 2 menit, hampir 3 menit saja belum menunjukkan naiknya KWH maupun biaya yang kita akan bayar ya, satupun ya, masih 000 semua. Sampai 3 menit belum ada pergantian angka maupun KWH nya. Ternyata masih sama ya, berarti emang benar-benar irit ya kalau lampu LED kayak gini ya. Kita cabut, pas kita cabut ini seperti tegangan kita tadi 190 volt ya, nggak sampai 220. Dan biayanya sudah enggak kehitung ya, pada 3 menit lebih 38 detik. Ternyata enggak kehitung. Belum kita coba alat berikutnya, kita reset dulu ya angka timer tadi, durasi tadi yang sudah kerekam ya, dengan cara tekan reset ini ya. Jadi dengan colokan yang pakai peniti ataupun pokoknya yang kecil ya, atau pakai pulpen kayak gini untuk klik tombolnya. Nah, ini berarti tandanya sudah ke reset ya. Ini sudah ke reset semua 000, tetapi kos ini juga harus disetting ulang ya. Jadi semua itu ke reset, termasuk harga per KWH nya nih. Jadi kita harus menyeting ulang dan seperti tadi. Langsung 2. Nah itu ya caranya. Lalu cost, lalu kita coba untuk percobaan lagi, kita coba lampu ya, setrika ya yang berdaya sekitar 300 watt ya, sekitar 300 watt. Nah, kita langsung colokan saja. Tadi sudah saya reset semua, jadi tinggal saya colok. Kita lihat apakah sama wattnya. Langsung menunjukkan 200 watt ya, 200 watt. Detik berjalan ya, detik berjalan ini ketika ada alat yang dimasukkan pada alat ini ya, dari barang alat elektro yang dimasukkan pada alat wattmeter ini 200. Lalu KWH nya belum ya, langsung naik ya 2 KWH, padahal lampu tadi nggak sama. Ini langsung 2. Jadi benar-benar boros tuh ya, pakai setrika kayak Magicom itu yang buat wattnya gede, itu yang paling boros. Lalu volt ini tegangan yang pada listrik kita. Lalu ampernya sekitar
1,131 ampere, berarti melebihi ya, bukan melebihi, memang di sini nggak ada tertera berapa ampere di setrikanya, jadi 1000 ampere ya. Gede ya. Lalu watt terendahnya adalah 200, watt terendah 200 ya. Lalu watt tertingginya 211 ya. Jadi emang nggak sampai yang ada tertulis ini ya 300 watt, jadi cuma 211 watt. Ini mungkin memang belum panas, ini sudah mulai panas 2 menit ya. Lalu kita lihat berapa biaya yang ditanggung ya kalau bawa setrika ini. Ternyata 2 langsung naik 3, berarti kalau dikalikan 100 ya 3 berapa, 3 rupiah ya per 2 menit loh ya. Kita coba ya, ini kan sudah 4/3 menitnya, jadi 0,04 dikali 100 sama dengan 4 rupiah ya per 3 menitnya. Jadi tinggal dikalikan saja ya, ini sudah 5/3/4-nya ya, sudah 3,5-nya lah, 3,5 menit sudah 5 rupiah. Jadi cukup banyak ya, cukup banyak yang dibayar. Ini baru 3 menit sudah 5 rupiah. Oke, sudah. Jadi enak ya, kita sudah bisa melihat berapa rupiah per menitnya ya dengan alat ini, dan bisa tahu berapa watt ya, apakah sama dengan yang tertulis di alatnya atau lebih rendah ya. Jadi fungsinya begitu pada alat ini. Oke teman-teman, jadi demikian review dari saya ya tentang wattmeter ini. Wattmeter ini sudah include baterai ya, jadi aman ya, bisa di charger, jadi recharger baterainya ketika alat ini dicolokkan ke sumber listrik, dia sambil mengecas ya, jadi lebih enak dan enggak gonta-ganti baterai ya. Untuk keseluruhan sip ya, tombol dan desainnya. Untuk harga ini relatif murah ya, yaitu 98.000 ya. Nanti pada deskripsi saya sertakan link ya, kalau teman-teman pengen beli tinggal klik saja. Oke teman-teman, sekian review dari saya, semoga membantu teman-teman untuk rasa penasaran kita tentang semua alat elektronik kita ya, berapa watt ya kira-kira gitu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.